Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan dari saya yaitu Muhammad Fauzan Bakri Saputra dan dua rekan saya yaitu Muhammad Mansur dan Rowanto Kristio. Kami di sini akan membahas tentang bab manajemen pemasaran, yaitu tentang strategi dan program dalam menetapkan harga produk. Yang pertama ada penetapan harga. Sepanjang sejarah, harga ditetapkan melalui negosiasi pembeli dan penjual di suatu pasar. Harga merupakan salah satu elemen bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan. Elemen lainnya juga menghasilkan biaya. Harga juga mengkomunikasikan pemosisian nilai yang diinginkan perusahaan dari produk atau mereknya. Produk yang dirancang dan dipasarkan dengan baik masih bisa mendapatkan harga premium dan meraup untung besar. Tetapi realitas ekonomi baru telah menyebabkan banyak konsumen telah mengevaluasi kembali berapa dari mereka yang bersedia untuk membayar suatu produk dan layanan. Mereka juga harus hati-hati dalam meninjau strategi penetapan harga mereka. Dulu, harga juga beroperasi sebagai determinan utama dalam pemilihan pembeli. Konsumen dan pengecer menekan produsen untuk menurunkan harga. Hasilnya adalah pasar dengan diskon yang besar-besaran dan juga promosi jualan. Penetapan harga saat ini juga berubah. Praktik penetapan juga mengalami perubahan yang besar. Harga saat ini juga bukan hanya sebuah angka pada label dalam berbagai bentuk dan melakukan banyak fungsi seperti sewa, uang sekolah, tarif biaya, tarif tol, upah, komisi. Mereka semua adalah harga yang dibayarkan untuk suatu barang ataupun jasa. Harga juga punya banyak komponen. Jika kita membeli suatu mobil baru, harga pada stiker juga dapat disesuaikan dengan potongan harga dan insentif dealer. Banyak perusahaan juga melawan kecenderungan harga yang rendah dan berhasil mendorong konsumen untuk membeli produk dan jasa yang lebih mahal dengan menggabungkan formulasi produk unik yang melibatkan kampanye besar. Selanjutnya, perubahan penetapan harga pada dunia digital. Harga telah beroperasi sebagai penentu utama dalam suatu pilihan pembeli. Konsumen dan agen pembelian yang memiliki akses informasi harga dan potongan harga menekan pengecer untuk menurunkan harga mereka. Tekanan harga turun dari lingkungan ekonomi yang berubah bertepatan dengan beberapa tren jangka panjang di lingkungan teknologi. Berikut adalah daftar singkat tentang bagaimana internet memungkinkan penjual untuk membedakan antara pembeli dan pembeli diskriminat. Nah, pembeli dapat mendapatkan perbandingan harga instan dari ribuan vendor. Pelanggan juga bisa membandingkan harga yang ditawarkan oleh beberapa pengecer. Lalu, yang kedua, pembeli juga dapat memeriksa harga di tempat pembelian. Pelanggan juga dapat menggunakan handphone untuk membuat perbandingan harga di suatu toko sebelum untuk memutuskan apakah akan membeli atau tidak. Yang ketiga, menyebutkan harga merek dan harga telah terpenuhi. Yang keempat, mendapatkan produk gratis. Lalu, penjual juga bisa memantau perilaku pelanggan dan menyesuaikan penawaran untuk individu. Yang kedua, memberi akses tertentu dalam harga khusus. Yang ketiga, menegosiasikan harga dalam lelang. Selanjutnya, bagaimana perusahaan dalam menetapkan harga? Dalam perusahaan kecil, harga telah ditentukan oleh atasan. Sementara di perusahaan besar, penetapan harga telah ditangani oleh manajer divisi dan manajer lini produk. Bahkan, manajemen puncak juga menetapkan tujuan dan kebijakan dalam penetapan harga umum. Dan dalam perusahaan industri seperti pesawat atau
perusahaan minyak, dan lain-lain juga membentuk Departemen Penetapan Harga untuk menangani penetapan harga di perusahaan tersebut. Ini adalah psikologi konsumen dan penetapan harga. Yang pertama ada harga referensi, yang kedua ada asumsi harga kualitas, yang ketiga akhiran harga. Harga referensi ini sudah melakukan apa yang kita hargai. Harga yaitu elemen bauran yang bisa memajukan pendapatan. Hampir semuanya keuntungan diskon untuk mencapai penerbangan, untuk memungkinkan mobil hanya itu harga itu bukan pada angka label, tarif tol, banyak komponen. Jika Anda membeli mobil baru, harga stiker itu dapat disesuaikan dengan potongan harga dan ini satu dealer. Tradisional telah beroperasi sebagai penentu utama pilihan pembeli, konsumen, dan pembeli yang memiliki akses ke informasi harga dan memberi potongan harga. Gilirannya itu memberi tekanan kepada produsen untuk menurunkan harga mereka. Hasilnya itu bisa menjadi pasar yang berjikan berat diskon dan promosi penjualan. Oleh karena itu, beberapa pengecer itu sudah mengambil perbandingan harga, asumsi harga kualitas. Situs ini hampir semua produsen itu perangkat lunak utama lainnya, yaitu bagaimana Anda bersaing dengan program yang bisa didapat gratis. Kawasan pemasarannya itu menjelaskan bagaimana perusahaan itu telah berhasil dengan gratis pada dasarnya. Penjual itu bisa tahu beri aku pelanggannya dan memberikan apa yang dia peroleh. Kemungkinan harga referensi konsumen yaitu yang pertama itu harga yang wajar atau harga produk seharusnya, harga umum, harga terakhir, batas atas harga, batas bawah harga, harga pesaing, ada harga masa depan, misalkan harga diskon biasa. Harga yang wajar itu sudah wajar ya, sudah normal harga yang biasanya kita beli, yaitu di warung biasa, warung-warung di mal-mal, yaitu harga yang wajar. Ada yang murah, ada yang mahal, yaitu wajar. Harga umum itu sudah umum ya, sudah dari dulu sampai sekarang itu sudah dari apa yang kita dapat itu sudah memiliki harga yang umum. Harga terakhir yang dibayarkan, harga yang sudah kita peroleh dari yang terakhir, yaitu kita sudah bayar. Nah, itu terakhir kita itu sudah tidak beli di tempat itu lagi. Batas atas harga yaitu sudah di atas harga, yaitu sudah di atas normal harganya, yaitu kayak di mal-mal gitu. Asumsi harga kualitas, banyak konsumen ini sudah menggunakan harga-harga yang sebagai indikator kualitas, terutamanya itu untuk produk-produk yang sensitivitas ego seperti parfum, mobil mahal, dan pakaian. Dan ada beberapa merek itu sudah mengadopsi eksklusivitas dan kelangkaannya sebagai sarana menekankan penetapan harga premiumnya. Sebagai data penjualan dan diskonnya itu sehingga dapat mengurangi waktu pemrosesan dari hingga 30 hari menjadi 6 jam. Penjualan itu waktu terbatas, biasanya tuh website bisnis lain sudah menggunakan extranet untuk menangani persediaan biayanya dan penelitian dengan tepat, sudah melampaui target dengan pembelinya untuk dijual. Akhiran harga
petunjuk penetapan harga overlay dan harga yang berakhir angka 9, yaitu dapat dijadikan sebagai promosi. Harga yang berakhir dengan angka 0 dan 5 itu juga dianggap lebih mudah diproses dan diingat lagi dengan konsumennya. Harga kalau sudah sudah melebihi batas angka ganjil, dan sebagai hampir menggunakan edaran koreksinya itu sudah menggunakan edaran toko atau kupon lainnya sebagai leverage, dan sudah menghasilkan apa yang dibayar orang lain. Menetapkan harga, yaitu langkah pertama yaitu ada memilih tujuan penetapan, langkah kedua ada menentukan permintaan, langkah ketiga yaitu ada memperkirakan biaya, langkah keempat yaitu ada menganalisis biaya, harga, dan peran pesaing, langkah yang kelima yaitu ada memilih metode menetapkan harga, langkah yang keenam sudah memilih harga akhir. Tujuan penetapan itu sudah menetap pada tempatnya, apa yang dia peroleh sudah menunjukkan waktu pada dasarnya. Yang kedua yaitu ada menentukan permintaan, memperkirakan biaya itu sudah permintaan orang lain itu sudah biasa. Ada yang menentukan permintaan sendiri, ada yang menentukan permintaan orang lain, ada yang juga orang asing. Menganalisis biaya. Biayanya itu sudah dianalisis dengan harga. Memilih metode harga yaitu dengan memilih harga akhir. Yaitu ada rangka pertama yang memilih tujuan penetapan harga. Yang pertama yaitu ada kemampuan bertahan, itu yakni tujuan utamanya itu jika perusahaan mengalami kelebihan kapasitas itu persaingan ketat atau keinginan untuk konsumen yang berubah. Yang B itu adalah pada saat ini maksimum, mengasumsikan itu perusahaan mengetahui fungsi permintaan dan biaya. Yaitu C, ada pangsa pasar maksimum, karena semakin tinggi volume penjualan itu biaya unit akan semakin rendah dan laba jangka panjang itu semakin tinggi. Perusahaan ini sudah memfungsikan permintaannya untuk menetapkan harga yang dia peroleh sudah. Itu ada tujuan penetapan harga yaitu D, pemerahan pasar maksimum, yakni dapat dilakukan itu dalam kondisi banyak pembelinya. Biaya satuannya itu sudah memproduksi volume kecil, tidak begitu tinggi. Harga-harga awal itu yang tinggi itu tidak menarik lebih banyak pesaing ke pasarnya. Harga-harga yang tinggi itu mengkomunikasikan citra produk yang unggul, banyak pembeli. Pasar maksimum itu sudah melakukan banyak pembelinya dan juga banyak pesaingnya. Biaya satuannya itu sudah tidak begitu tinggi dan volumenya itu sudah kecil, dan harga-harganya itu sudah melebihi pasar-pasar pesaingnya. Sudah apa yang kita peroleh itu sudah melebihinya. Ini tujuan penetapan harga yaitu pemimpinan kualitas produk, yaitu berusaha menjadi kemewahan terjangkau untuk produk mobil BMW dan Starbucks. Dan tujuan lain dalam penetapan harga itu seperti yang dilakukan oleh organisasinya, nirlaba dan masyarakat, UNIF dan rumah sakit, lembaga pelayanan sosial, yaitu sudah berusaha menjadi apa yang dia peroleh untuk memperoleh kekayaan mereka. Tujuannya yaitu untuk melakukan organisasi nirlaba dengan masyarakat, yaitu atau bisa dengan lembaga pelayanan sosial. Berusaha yaitu dengan memimpin kualitas produk-produknya, yaitu
yaitu dengan tujuan dengan penetapan harganya itu seperti ya organisasi itu. Sensitivitas harga. Di sini kurva permintaan menunjukkan kemungkinan jumlah pembelian pasar pada harga alternatif dan menjumlahkan reaksi banyak individu dengan sensitivitas harga yang berbeda. Langkah pertama dalam memperkirakan permintaan adalah untuk memahami apa yang mempengaruhi sensitif harga. Secara umum, pelanggan kurang sensitif terhadap harga murah, barang atau barang yang jarang mereka beli. Mereka juga kurang sensitif terhadap harga ketika yang pertama, ada sedikit atau tidak ada pengganti atau pesaing. Yang kedua, mereka tidak segera menyadari harga yang lebih tinggi. Yang ketiga, mereka lambat mengubah kebiasaan pembeli. Yang keempat, mereka berpikir harga yang lebih tinggi dibenarkan. Dan terakhir, harga hanyalah sebuah kecil dari total biaya untuk memperoleh dan mengoperasikan dan melayani produk selama masa pemakaiannya. Dan di sini penjual juga dapat berhasil menetapkan harga yang lebih tinggi daripada pesaing jika dapat meyakinkan pelanggan bahwa ia menawarkan total biaya pemilikan terendah. Dan pemasar sering memperlakukan elemen layanan dalam menawarkan produk sebagai penjualan insentif daripada sebagai peningkatan nilai yang dapat mereka tetapkan. Memperkirakan kurva permintaan sebagai pasar, perusahaan mencoba mengukur kurva permintaan mereka menggunakan beberapa metode yang berbeda. Yang pertama, survei. Di sini survei dapat mengeksplor beberapa banyak unit yang akan dibeli konsumen dengan harga yang diusulkan berbeda. Meskipun konsumen mungkin mengecilkan niat pembeli mereka pada harga yang lebih tinggi untuk mencegah perusahaan dari penetapan harga yang tinggi. Mereka juga cenderung melebih-lebihkan kesediaan mereka untuk membayar produk atau layanan baru. Dalam eksperimen harga, dapat memvariasikan harga produk yang berbeda di toko atau produk yang sama di wilayah yang sama, untuk melihat bagaimana perusahaan tersebut mempengaruhi penjualan. Secara online atau situs e-niaga dapat menguji dampak harga dari harga. Tingkatkan dengan mengutip harga yang lebih tinggi untuk setiap pengunjung ke 40 untuk membandingkan respon pembeli. Namun itu harus dilakukan dengan hati-hati dan tidak mengasingkan pelanggan atau dianggap mengurangi persaingan dengan cara apapun. Yang terakhir, analisis statistik harga. Dalam masa lalu, jumlah yang terjual dan faktor lain dapat mengungkapkan hubungan mereka. Data juga dapat menanjang dari waktu ke waktu atau penampang dari lokasi yang berbeda pada waktu yang sama, dan membangun model yang sesuai dan menyesuaikan data dengan teknik statistik yang dapat membutuhkan keterampilan yang cukup besar, tetapi perlu lunak mengoptimalkan harga yang canggih, dan kemajuan dalam manajemen basis data telah meningkat dengan kemampuan untuk mengoptimalkan harga. Elastisitas harga permintaan. Dan di sini elastisitas harga rata-rata di semua produk pasar dan periode waktu yang diteliti adalah minus 2,62. Dengan kata lain, penurunan harga sebesar 1% dan menyebabkan peningkatan penjualan sebesar 2,62%. Dan besaran elastisitas harga lebih tinggi untuk barang tahan lama daripada barang lain dan lebih tinggi untuk produk di tahap pengenalan atau pertumbuhan dari siklus hidup produk daripada tahap matang dan penurunan. Dan inflasi menyebabkan elastisitas harga yang jauh lebih tinggi, terutama dalam jangka pendek. Elastisitas harga promosi lebih tinggi dari elastisitas harga aktual dalam jangka pendek, meskipun sebaliknya benar dalam jangka pendek. Dan elastisitas harga lebih tinggi pada masing-masing item atau tingkat SKU daripada di tingkat merek secara keseluruhan. Jenis biaya dan tingkat produksi. Biaya perusahaan memiliki dua bentuk, tetap dan variabel. Biaya tetap juga dikenal sebagai overhead, adalah biaya yang tidak bervariasi dan dengan produksi, tingkat atau pendapatan penjualan. Sebuah perusahaan harus membayar tagihan setiap bulan untuk sewa, bunga, gaji, dan sebagainya. Dan biaya variabel bervariasi secara langsung dengan tingkat produksi. Misalnya, setiap komputer tablet yang diproduksi oleh Samsung dikenakan biaya plastik dan kaca dan kemasan. Biaya ini cenderung konstan per unit yang diproduksi, tetapi disebut variable day karena jumlah mereka bervariasi dengan jumlah unit yang diproduksi. Biaya total terdiri dari jumlah biaya tetap dan biaya variabel untuk setiap tingkat produksi tertentu. Dan terakhir, biaya rata-rata adalah biaya per unit pada tingkat produksi tersebut. Itu sama dengan total biaya dibagi dengan produksi. Manajemen ingin membebankan harga yang setidaknya akan menutup total biaya produksi pada tingkat tertentu. Tingkat produksi untuk menentukan harga secara
Selanjutnya, produksi terakumulasi. Kurva pengalaman adalah penetapan harga kurva pengalaman yang membawa risiko besar. Penetapan harga yang agresif mungkin membuat produk menjadi murah. Ini juga mengasumsikan pesaing adalah strategi tersebut mengarahkan perusahaan untuk membangun lebih banyak pabrik, memenuhi permintaan, tetapi pesaing dapat memilih untuk berinovasi dengan teknologi dalam berbiaya lebih rendah. Pemimpin pasar sekarang terjebak dengan teknologi lama. Sebagian besar penetapan harga kurva pengalaman berfokus pada biaya produksi, tetapi semua biaya dapat ditingkatkan, termasuk biaya pemasaran. Jika perusahaan masing-masing menginvestasikan sejumlah besar uang dalam pemasaran, perusahaan yang telah menggunakan paling lama mungkin mencapai biaya terendah. Perusahaan ini dapat membedakan sedikit lebih untuk produksinya dan tetap mendapatkan pengembalian yang sama. Selanjutnya, kalkulasi biaya target. Di sini biaya yang dapat berkurang akibat usaha terkonsentrasi oleh perancang atau insinyur dan agen pembeli untuk mengurangi biaya. Dalam contoh kasus adalah makanan kucing, Foods and Life menerapkan biaya target 4 kaleng untuk $1 melalui pendudukan ulang kemasan. Terima kasih ya atas perhatiannya. Apabila kami ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.